Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Pak Salim akan memberikan materi tentang fikih ya. Bukunya seperti ini, kalian sudah siapkan bukunya? Kalau sudah siapkan, mari kita awali pembelajaran kita untuk hari ini dengan membaca doa, dengan membaca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita masuk kepada pelajaran 1 pada halaman 1 ya. Di situ ada materi tentang mandi wajib. Bapak akan sebutkan definisi mandi wajib dulu. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mengalami suatu keadaan yang tidak suci, yang disebabkan oleh hadas besar. Jadi mandi wajib itu adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu seperti haid, wiladah, nifas, ikhtilam atau keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang telah balik dan sebagainya. Keadaan yang seperti ini disebut dengan keadaan junub atau janabah. Orang yang mengalami keadaan seperti itu diwajibkan untuk mandi untuk mensucikan badannya. Salah satu penyebab mandi besar adalah haid ya. Haid ini adalah darah yang normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, atau keguguran. Darah tersebut berbeda keluarnya atau sesuai kondisi lingkungan dan iklimnya sehingga terjadi perbedaan antara satu wanita dan wanita yang lain. Menurut para ulama, darah haid ini keluar paling sedikit 1 hari 1 malam dan sebanyak-banyaknya sebanyak 15 hari 15 malam. Dan yang sedang, yang biasanya terjadi pada perempuan sekarang ini adalah pada kisaran waktu 5 hari 5 malam ataupun 1 minggu. Pada halaman 5 kita dapati di situ ada tanda-tanda balik bagi perempuan ya. Seperti hanya laki-laki, perempuan juga mengalami masa balik. Balik adalah masa seorang perempuan telah dianggap dewasa dan terkena beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat agama seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, para ulama ahli fikih telah menetapkan beberapa tanda-tanda balik bagi perempuan. Yang pertama adalah 1 telah mencapai umur 9 tahun. Ya. Seorang anak perempuan yang telah genap berumur 9 tahun yang dihitung mulai sempurna kelahiran seorang bayi dan dihitung berdasarkan perhitungan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Lalu yang kedua tandanya adalah ikhtilam. Ikhtilam adalah keluar mani seorang anak perempuan yang telah ikhtilam atau mimpi yang menyebabkan ia mengeluarkan mani. Oleh sebab itu yang menyebabkan ia mengeluarkan mani. Maka ketika anak tersebut sudah mencapai ikhtilam atau mengalami ikhtilam, maka itu sudah termasuk pada tanda-tanda dia balik. Lalu yang selanjutnya adalah haid ya, yang sudah kita bahas tadi. Haid adalah apa? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya pada halaman 6 kita dapatkan tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama adalah perempuan haid dilarang mengerjakan sholat ya. Baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adapun sholat fardu ini tidak usah dikodo ya ketika kalian nanti sudah suci ya daripada haid, maka sholat fardu ini kalian tidak perlu mengkodonya. Lalu yang kedua adalah perempuan yang haid dilarang untuk berpuasa. Baik itu puasa wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa sunnah-sunnah lainnya ya. Adapun bedanya dengan sholat fardu,
Puasa ini harus diqodho atau dibayar ketika sudah selesai dia haid, ya. Maka ketika seorang perempuan yang sedang haid, dia tidak berpuasa Ramadan, dia harus membayarnya atau mengqodhonya pada bulan selain Ramadan boleh, ya, ataupun setelah Idul Fitri kalian boleh mengqodhonya dan itu hukumnya wajib diqodho. Lalu yang ketiga adalah perempuan haid dilarang melakukan tawaf. Khususnya adalah ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi perempuan yang sedang haid, maka dia tidak boleh melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melaksanakan haji dan umroh. Lalu yang keempat adalah perempuan haid dilarang membaca atau menyentuh mushaf Al-Quran, ya. Adapun membaca zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran itu diperbolehkan, asal dia tidak sengaja diniatkan membaca Al-Quran. Seperti ketika ada musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, atau ketika dia akan hendak naik kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Selanjutnya pada halaman 8 di buku paket masih kita lihat di situ ada hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan yang haid, ya. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun. Bagi perempuan yang sedang haid diperbolehkan untuk berzikir seperti membaca la ilaha illallah ataupun membaca subhanallah ataupun membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya, seperti alhamdulillah dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk ihram dan wukuf di Arafah. Walaupun dalam keadaan haid, wanita tersebut boleh melakukan ihram dan boleh melaksanakan wukuf di padang Arafah ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu yang ketiga adalah makan dan minum bersama. Dan yang ketiga adalah perempuan yang haid itu boleh makan dan minum bersama wanita haid yang lainnya, ya. Seperti berkumpul di kantin ataupun dengan saudara-saudara yang sedang haid, itu diperbolehkan untuk makan dan minum seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan dulu materi kita untuk hari ini. Insya Allah materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, masih di channel YouTube SD Insan Kamil. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita yang tercinta. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.